Video ini merupakan kelanjutan dari part sebelumnya. Will selalu menjadi bahan gunjingan karena kekurangannya yang gak bisa sihir itu. Lalu dia diajak Pak Wagner untuk bertemu Nenek Cauldron, sang kepala akademi. Dia lalu diberi senjata dan diuji untuk menaklukkan beberapa sihir yang membuat Pak Wagner terpenganga. Atas kejadian itu pula lah, Nenek Cauldron akhirnya mengizinkannya untuk melanjutkan pendidikan di Akademi Sihir di Garden. Sambil menangis, Will menanyakan apakah dia diizinkan untuk memanjat menara dan bertemu dengan Elfie nantinya. Tentu aja Cauldron hanya bisa melihat hasilnya nanti. Lanjut ke kelas. Hari ini Pak Wagner menjelaskan langkah-langkah untuk bisa mencapai puncak Mercedes Saulis, tempat bertahtanya para Magia Vendor, yaitu dengan cara menjadi yang terbaik di institut tinggi, bisa dengan menciptakan sihir baru atau dengan mendapatkan 7.200 kredit. Faktanya hanya beberapa orang yang bisa menciptakan sihir baru, dan kebanyakan yang lain adalah fokus untuk mengumpulkan kredit. Tapi karena mereka semua masih payah dalam mengumpulkan kredit, Pak Wagner pun akan membina mereka semua. Saat jam istirahat, Colette menghampiri dan menyemangati Will. Will sendiri menyadari kekurangannya yang emang nol besar dalam realisasi sihir. Tapi beruntung karena guru pembimbingnya adalah Pak Wagner. Andai saja guru lain, mungkin Will udah didepak dari akademi itu. Setelahnya, gak sengaja dia melewati rombongan siswa yang sedang berdrama bahwasanya Sion lah yang mengalahkan Eiffel Sentinel. Tapi saat melihat Will berjalan, meski dia ingat kejadiannya, Sion segera menghampiri dan merundungnya. Untungnya Colette ada di sana untuk segera melerai mereka dan menanyakan apakah ada sesuatu di antara mereka berdua. Di tempat lain, Pak Edward nampak mendatangi Cauldron dan meminta agar Will segera dikeluarkan dari akademi. Nenek Cauldron dengan santai menanggapinya. Diketahui saat ini Will udah tahun ke-6 dan terakhirnya. Tapi melihatnya mengungguli para penyihir tanpa sihir sungguh membuat Edward kesal. Cauldron segera membuka kitab yang menunjukkan jika Will selalu mendapat nilai terbaik di ujian tulis dan karya tulisnya sangat menarik. Jika akademi mengabaikan kekurangan realisasi sihirnya, dia merupakan siswa teladan ideal. Dia bisa menjadi kandidat Magia Vendor dan karir lainnya masih terbuka lebar. Dia menegaskan jika salah satu tugas akademi adalah membina para cendekia agar mereka siap di hari penentuan nanti. Tapi yang membuat Edward kesal adalah Will bersikeras untuk jadi Magia Vendor. Melihat itu, Cauldron meminta Edward untuk jadi penguji Will. Jika gagal dalam ujiannya, Edward mendapatkan kuasa untuk mengeluarkan Will dari akademi ini. Edward meyakinkan Cauldron sekali lagi, dan tanpa ragu, Cauldron malah memberinya kebebasan dalam pengujian, karena dia tahu jika Edward adalah penyihir Viper hitam yang hafal tentang Magia Vendor. Naraba, Eduardo, testo nasai. Yoroshii no de. Ken naiyou wa ichi shimasu. Zonbun ni tameshi, soshite mikiwame nasai. Balik ke Will yang merasa terbantu, meskipun harus selalu merepotkan Colette. Dia juga merasa nggak tega, karena Will nggak diizinkan membawa pedangnya ke akademi. Sedangkan jika dibawa ke asrama, teman sekamarnya enggan melepasnya. Lanjut belajar di aula, etos belajar Will sungguh membuat Colette insecure sendiri. Will coba menjelaskan, jika dia kehilangan 1 kredit aja, dia nggak akan bisa naik ke institut tinggi. Selain itu, kepeduliannya pada ras lain juga lah yang membuatnya yakin untuk terus berjuang. Dan satu perhatian Colette membuat suasana sedikit cair, hingga tiba-tiba dia segera menggiring Will ke aula realisasi sihir.
Dia menjelaskan jika akan memberi remedial karena Will selalu gagal dalam tugas ini. Will sempat kaget karena dia hanya seorang diri. Kemudian Edward menjelaskan lagi jika dia akan menilai kapasitasnya secara sepihak. Di sini, tugas Will hanya perlu menyerang Edward dan akan mendapatkan kredit 5 jika berhasil menyerangnya. Tapi jika gagal, Will akan didepak dari akademi ini. Di saat yang bersamaan, Wagner terlihat memenuhi panggilan dari Cauldron yang langsung mengajaknya nobar. Dia menjelaskan apa yang terjadi dan beralasan hanya bersikap netral dengan mendengarkan opini Edward. Setelah sebelumnya dia juga mendengarkan opini dari Wagner yang merupakan wali kelas Will. Mereka hanya memastikan kelayakan Will untuk mengejar posisi Magia Fender. Tapi yang membuat Wagner gak terima adalah kenapa harus Edward yang mengujinya. Karena faktanya, Edward adalah mantan kandidat Magia Fender terbaik yang pernah mencapai puncak menara meskipun gagal juara. Sementara di arena, Will terlihat pontang-panting mencoba segala cara. Dax Darubicans. Dodge. Dia yang gak bisa mendekati sama sekali harus memikirkan cara saat lagi-lagi Edward dengan sombong hanya mengeluarkan 2 sihir untuk menyerang dan bertahan. Madou no Kyori, Dai 27 ko. Will yakin gak bisa menang dan berharap ada senjata yang bisa digunakan. Sedangkan di luar, Colette juga sedang mencemaskan keadaannya. Hingga gak berselang lama, Kiki yang terluka memberinya kode untuk membuka loker Will. Balik ke arena, Will yang gak berdaya diceramai oleh Edward. Jika gak bisa melampauinya, maka jangan berharap untuk jadi Magia Fender. Edward terus menyudutkannya sambil merendahkan Will dan memintanya untuk meninggalkan ambisi konyol itu. Tapi demi cintanya pada Elfie yang tetap dijaga Will sampai saat ini, dia rela untuk memperjuangkannya apapun risiko yang akan dihadapi. Sontak aja Edward makin murka mendengar alasan ingin menjadi Magia Fender yang seperti itu. Sesaat kemudian Colette segera melemparkan pedang untuknya. Lalu meski sempat takut dan ragu, sadar ini adalah kesempatan terakhirnya dengan yakin. Dalam pertempuran Gasaronso pun, penyihir memuji pemimpin dwarf yang berhasil menyerangnya. Dan dalam pertarungan kali ini, dia juga meyakini jika pedang mampu menandingi tongkat sihir sekalipun. Luka di pipi memberinya bukti jika Will berhasil memenangkan pertarungan kali ini. Di ruangan kepala, pertarungan menakjubkan itu memberikan mereka berdua kesimpulan jika Will memang pantas untuk diperhitungkan. Itu dia Jess rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Jess. Adios, pamitos.